Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord, the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creation adore you. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord, the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creation adore you. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you. My every need, I give my heart to you. You're the rose of Sharon, you're my God. Thank you, Lord, for your blessing. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord, the Lord of all. Heaven and earth bows before you. Shalom, saya ada di kota Semarang bersama keluarga sahabat saya Pak Andi dengan istri dan anaknya, dan ada istri saya di sini. Ini saya mau bercerita tentang 12 tahun yang lalu. Satu malam Tuhan bilang sama saya, pergilah temui sahabatmu Brother Andi, dan pergilah bawalah perbekalan berkat. Saat saya datang ke rumah Pak Andi malam ya, jam berapa itu bro? Setengah 8 malam. Jadi saya lihat istrinya ternyata lagi hamil. Lalu Tuhan bicara sama saya untuk menyerahkan berkat. Lalu bernubuat tentang anak di dalam kandungan baru berapa bulan saat itu? 6 minggu ya. Dan ini hari ini putrinya Brother Andi dengan Luciana ini sudah umur 12 tahun. Nama lengkapnya siapa? Nama yang Om kasih siapa namanya? Claudia. Claudia itu nama yang Tuhan sebut untuk saya taruh di dalam hidup Claudia. Jadi Claudia itu namanya adalah pemberian Tuhan secara langsung. Bisa dengar langsung ceritanya agak sedikit ke depan, bagaimana kejadian peristiwa malam itu mengguncang hati Bu Luciana dan Brother Andi. Waktu itu saya hamil 6 minggu ya. Pastor Putra bilang anakmu cewek. Terus saya bilang saya nggak percaya gitu, karena dia kan baru 6 minggu. Terus Pak Putra bilang udah kasih nama belum? Ya saya tuh di dalam hati bilang orang baru 6 minggu dia bilang gitu ya. Saya bilang baru 6 minggu. Belum kok. Terus Pak Putra terdiam, saya ingat waktu itu terdiam dan kasih nama anak ini Claudia. Dengan berlalunya waktu, saya ngomong sama suami saya, gimana kalau ini kan belum ngerti nih cewek apa cowok. Terus ya pokoknya kita lihat ke depannya. Itu 4 bulan, pertama 3 bulan di USG, dokternya bilang gini, ini kayaknya cewek nih. Terus oh ya masih bisa berubah-ubah kan. Terus bulan keempat, bulan kelima, 6, 7, setiap USG itu dokternya bilang ini cewek, pasti cewek. Terus kan saya sendiri kan sudah punya rencana kalau misalnya kasih yang kalau lahir perempuan kasih nama ini, kalau cowok ini gitu kan ya. Ya udah saya nyerah. Saya kasih nama Claudia. Dan apa yang Pastor Putra sampaikan, nubuatkan waktu itu, anak ini akan menjadi seorang yang seperti ini,
semua tergenapi. Di karakter anak ini semua tergenapi. Saya catat ditanya, salah satu yang paling utama, anak ini akan jadi seorang anak, seorang penghibur buat keluarga. Dan itu anak ini tumbuh dengan karakter yang lucu, gemesin, benar-benar jadi penghibur buat keluarga besar kami. Jadi saya dari kota Semarang nih bawa kado oleh-oleh berkat surgawi. Termasuk gereja ini dipanggilnya JKI HTE. Para gembala ini dulu adalah worship leader masa mudanya. Saya salah satu. Teman-teman TSOA berkata bukan orang TSOA karena saya dipanggilnya Intel TSOA. Karena saya masuk TSOA kata pertama itu karena menggenapi permintaan dari calon istri sekolah yang udah tutup 2 bulan, bahwa kalau Tuhan berkenan, Tuhan bisa bawa saya masuk. Jadi saya masuk di sana dan dibedakan. Jadi saya datang di kota ini, Claudia yang begitu cantik sudah umur 12 tahun. Perjalanan hidup saya juga luar biasa. Saya juga punya 3 anak, 1 anak cewek sarjana hukum, sekarang lagi lanjut ke S2. Anak nomor 2 sarjana komunikasi, lagi juga mau berkarir ke luar negeri. Yang ketiga lagi skripsi, dalam masa 10 hari ini akan sidang S1 hukumnya. Jadi saya lihat karya Tuhan dalam hidup saya, wah luar biasa. Dan luar biasa saya bisa bersama brother sahabat saya, brother Andi ini, dengan istrinya kami habiskan hari ini waktu transit dan juga jadi berkat bagi beberapa teman-teman TSOA yang ternyata perlu mendengar konfirmasi suara Tuhan. Terima kasih dari kota Semarang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita sudah memasuki permulaan bulan Agustus 2024. Pada permulaan bulan ini kita mendengar kesaksian bahwa janin bayi berusia 6 minggu dalam kandungan Ibu Lucy telah diberkati Tuhan. Bahkan melalui PS pertama putra Johan telah Tuhan karuniakan yang bernama Claudia. Mari kita memulai ibadah ini dengan berdoa bersama-sama di hadiratnya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami dari awal tahun ini sampai dengan hari ini. Dan sekarang pada bulan Agustus ini kami bawa hulu hilir hasil kerja kami dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan nazar kami. Terimalah ya Tuhan, biar persembahan kami ini dapat dikelola bagi pekerjaan dan pemeliharaan nama-Mu di muka bumi ini. Kembalikanlah lipat kali ganda kepada kami semua benih-benih terbaik dan berkat terobosan keuangan yang melimpah ya Tuhan, supaya kami bisa semakin hidup memberkati dan tetap setia menabur berkat di ladang-Mu. Kami terima kasih ya Tuhan, dan kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kau
Sungguh kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Bagi kami mengenal-Mu lebih daripada segalanya Tuhan, mengalami-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirman di tengah-tengah kami lewat hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap, kami membuka hati kami untuk Tuhan semaikan benih firman di dalam taman hati kami Tuhan, agar kami setiap anak-anak-Mu semakin hari semakin bertumbuh berakar di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Mengenal-Mu lebih dari segalanya, mengalami-Mu dalam hidupku, kehendak-Mu biar jadi di dalamku, menyenangkan-Mu kerinduan-Mu, mengenal-Mu lebih dari segalanya, mengalami-Mu dalam hidupku, kehendak-Mu biar jadi di dalamku. Kami mau menyenangkan-Mu, kerinduan-Mu. Sama-sama panggil namanya Yesus. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku. Yesus yang ku perlu, Kau menjaga hatiku. Kami ada Tuhan, di dalam-Mu untuk senangkan hati-Mu. Mari semua umat Tuhan beri waktu pujikan bagi Tuhan. Mengenal-Mu, mengenal-Mu lebih dari segalanya. Kami mau mengalami-Mu Tuhan di dalam hidup kami, hidupku, biar kehendak-Mu saja, kehendak-Mu biar jadi di dalamku, menyenangkan-Mu kerinduan-Mu. Panggil namanya Yesus. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hatiku. Amin Tuhan. Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku.
hatimu. Lebih lagi panggil namanya Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku, Yesus, amin. Yang ku perlu untuk Kau menjaga hatiku, kami ada di dalam untuk senangkan hatimu. Yesus, yang ku tahu Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku, Yesus, yang ku perlu. Kau menjaga hatiku, ku ada di dalam-Mu untuk senangkan hatimu. Ku ada di dalam-Mu, ku ada di dalam-Mu untuk senangkan hatimu. Ajarkan kami senantiasa hidup sebagai penyembah kepada Tuhan. Ajarkan kami di jalan-jalan kehidupan ini selalu bisa menjagai hati. Sebab kami tahu kehidupan ini penuh dengan peperangan dan hanya Tuhan yang menang. Karena itu berilah kami kasih karunia selalu berada di pihak Tuhan, sehingga kemenangan Tuhan adalah kemenangan hidup kami. Sebab firman-Mu adalah kemenangan hidup kami. Dalam firman-Mu itu roh kemerdekaan ada, solusi ada, mukjizat ada, kebenaran nyata. Ajarkan kami semua itu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Bulan Agustus ini adalah bulan ke-8. Banyak orang dunia berkata angka 8 itu putarannya utuh ya, membentuk dua angka 0 dan digambarkan sebagai kebesaran, kesuksesan. Dan Indonesia sendiri ya, 17, 1 tambah 7, 8. Agustus juga bulan 8. 45 ya, 9. Merdeka, sukses selama-lamanya, diartikan 17 Agustus tahun 1945 ya. Kita percaya bahwa Tuhan hendak memberi kita sesuatu yang luar biasa pada hari ini di permulaan bulan 8 ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah diperlengkapi Tuhan. Setiap orang yang hendak jadi berkat pasti lebih dulu diberkati. Setiap orang yang mau mengajar harus lebih dulu belajar. Setiap orang yang mau menuntun orang lain, dia harus lebih dulu dituntun dan mengalami segala sesuatu, baru bisa mengajar orang lain. Sebab firman Tuhan berkata, orang buta tidak bisa menuntun orang buta, orang bodoh tidak bisa mengajar orang pintar. Ya, segala sesuatu sudah ada tatanan dalam kehidupan ini. Dunia menata segala sesuatu, bahkan dunia membentuk sistem, tetapi di dalam Tuhan, hukum dunia berbeda dengan hukum roh. Tetapi hukum roh
memerdekakan hukum dunia. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab semua hukum dunia adalah hukum tertulis yang mematikan. Tetapi hukum roh adalah hukum yang dihidupkan oleh rohnya. Di mana yang tertulis itu dihidupkan melalui kuasa nafas Ruah Elohim. Maka hukum-hukum itu memerdekakan hidup kita. Mari kita pelajari bagaimana kita diperlengkapi Tuhan dalam kehidupan ini. Mari yang pertama kita buka sama-sama kitab Efesus. Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-7. Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, perlengkapan pertama yang Tuhan beri dalam hidup kita adalah hidup sebagai hamba yang terpenjara. Mengapa Tuhan memenjara orang-orang pilihannya, orang-orang istimewanya, anak-anak terangnya? Bukan maksud, bukan dapat diartikan secara terbuka, oh masuk penjara ataukah tersakiti, bukan. Tetapi ini ada maksud roh di mana sorga menyatakan bahwa kepada setiap anak-anak terang, kepada orang-orang pilihan, orang-orang istimewanya, Tuhan menempatkan suatu pelajaran istimewa. Pelajaran ini Rasul Paulus sebut sebagai kata hamba yang terpenjara. Maksud dibalik kehidupan seorang hamba terpenjara ini adalah untuk memahami arti kasih karunia Kristus Yesus dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak memahami kasih karunia Yesus, kita tidak bisa hidup di jalan kasih karunia. Karena kalau kita tidak memahaminya, kita gampang lari ke kiri, lari ke kanan, ya. Kita gampang menyimpang, gampang tersesat dalam kehidupan. Hanya orang-orang yang tahu jalannya bisa hidup di dalam ketulusan, kemurnian, dan hidup setia di hadapan Tuhan dan sesama. Kasih karunia pun harus diajarkan Tuhan kepada kita supaya kita bisa menjagainya. Karena ketika diberi Tuhan kasih karunia saja tidak cukup. Siapa tokoh yang membuktikan bahwa diberi kasih karunia saja tidak cukup? Yudas Iskariot, Biliam, Nikolaus. Kitab suci menyatakan kepada kita kasih karunia mereka hilang karena apa? Karena ketidaksetiaan, karena hamba uang, karena kembali kepada adat istiadat, pengejaran popularitas diri. Mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kitab suci pesankan kepada kita, orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia ini harus berpadanan dengan panggilan di dalam hidupnya. Saya kerap kali mengingatkan umat Tuhan, mengingatkan orang-orang beriman, kenali panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan kotori, jangan rusak altar dan mimbar Tuhan dengan ambisi duniawi, topeng-topeng rohani, dengan segala hal yang datang lewat ajaran dan nafsu manusia. Hingga hal-hal rohani pada akhirnya kotor. Kekotoran ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak memahami panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Kenapa? Karena setiap orang yang tidak memahami panggilan Tuhan pasti sekarapnya, sesuka hatinya, maunya dirinya yang terus berjalan di dalam ambisinya, keinginannya, ketidaktahuannya. Setiap hamba tahu tidak tahu, siap tidak siap akan menerima pukulan ketika hari penghakiman, hari murka Tuhan tiba di muka bumi. Tetapi setiap orang yang memahami panggilan Tuhan, mereka akan hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Mereka tidak akan mengambil yang bukan haknya. Mereka tidak akan mengerjakan yang bukan tugasnya. Mereka tidak akan mengotori hal-hal yang sudah dikhususkan Tuhan. Mereka akan menjagai apa yang disebut dengan pantangan, apa yang disebut dengan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh dimakan, sesuatu yang muncul di dalam hati nurani mereka yang bersih.
Sebab Roh Kudus sudah masuk di dalam hati nurani mereka, maka hati nurani mereka suci. Hati nurani yang suci, maka semua hal nampak suci. Dan orang yang hatinya suci akan melihat Tuhan. Dan orang yang hatinya suci, Roh berbicara dengan sangat jelas. Roh menuntun mereka, firman hidup di dalam mereka. Mereka hidup sebagai anak-anak terang yang kudus. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, jikalau Bapak Ibu tidak jeri-jeri, ya, masih kuat telinga dan hatinya mendengar peringatan seorang Dr. Johan, tinggalkan sesuatu rohani, tinggalkan suatu pekerjaan pelayanan rohani yang bukan bagianmu, yang tidak sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Jikalau engkau dipanggil jadi bendahara sorga, dan tidak dipanggil untuk masuk di altar Tuhan, setialah menabur di ladang Tuhan secara tersembunyi. Karena memang panggilan Tuhan padamu seperti itu. Tapi jikalau engkau dipanggil jadi seorang pendoa, berdoalah. Jadilah seorang pendoa yang tersembunyi. Berdoalah menurut pengaturan Tuhan. Jikalau engkau dipanggil sebagai seorang pengkhotbah, berkhotbahlah sesuai dengan firman Allah yang murni. Ajarkan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan di dalam hidupmu. Dan apapun panggilan Tuhan di dalam hidupmu, genapi dan hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Selesaikan tugas panggilan Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu itu tergenapi selagi engkau hidup. Dan saat engkau selesai hidup, engkau kembali ke sorga, ada upah tersedia di sorga. Sebab kitab suci berkata, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Itu bicara tentang bagaimana mengelola, bagaimana mengerjakan kasih karunia itu menjadi buah dalam kehidupan selagi kita hidup. Selagi orang hiduplah kesempatan mengelola dan membuat kasih karunia itu berbuah terjadi. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita supaya kita hidup untuk hidup benar-benar imago Dei, rupa gambar Yesus, karakter Yesus di dalam kita nyata. Hidup untuk menggenapi firman, hidup berkeluarga dan melahirkan garis keturunan ilahi, imago Dei, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang jadi berkat hidup di muka bumi ini, dan hidup melayani untuk memberkati sesama supaya hidupmu itu jadi kesaksian. Dan di mana engkau hidup, namamu engkau selesaikan sampai akhir hidupmu, selesai dengan kekuatan yang dari Tuhan, bahkan namamu disandingkan dengan nama Tuhan. Engkau akhiri hidupmu dengan nama Tuhan. Setiap kali orang mengenang engkau, Tuhan dipermuliakan. Setiap kali namamu disebut, nama Tuhan dimuliakan. Setiap kali orang menyebut nama Tuhan, namamu disandingkan sebagai ingatan bahwa inilah karya kasih karunia dalam diri manusia. Tuhan telah memilih engkau dan garis keturunanmu menjadi tonggak sejarah bahwa engkau lahir oleh karena firman dan roh yang besar di dalam dirimu. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat beberapa tokoh. Musa diproses pada usia 40 tahun. Musa melepaskan kekayaan, kehormatan, kekuasaan, apa yang dipercayakan di dalam hidupnya selama umur 40 tahun di Mesir. Musa berkuasa dalam perkataan, Musa berkuasa dalam perbuatan. Semua itu hilang lenyap oleh apa? Oleh waktu, oleh pengkhususan, pengudusan ketika Tuhan memperlengkapi Musa. Perlu 40 tahun lamanya di padang gurun seorang Musa yang pada akhirnya berusia 80 tahun. Rupa Musa yang tadinya pahlawan besar dan gagah, yang mungkin kulitnya licin, tiba-tiba berubah total di padang gurun. Aromanya aroma sang gembala, ya. Bukan lagi aroma minyak-minyak wangi, bukan lagi parfum-parfum yang enak, baju-baju bermerek, ya. Kehormatan ya didandanin, disalonin. Ini Tuhan sendiri yang mengatur lewat alam. Musa berubah dalam proses yang Tuhan kerjakan selama 40 tahun. Dan kita lihat lagi tokoh yang kedua, Yusuf. Yusuf yang disayang, yang tersedia, semuanya ada, jubah indah dibuatkan, semua tersedia dalam hidup Yusuf. Tetapi Tuhan memakai saudara-saudaranya untuk membuang Yusuf pergi untuk diperlengkapi. Kita bisa melihat Yusuf belajar bahasa Mesir, Yusuf belajar kehidupan yang keluar dari zona nyaman. Yusuf tinggalkan pembaringannya yang nyaman, bahkan jubah indah pemberian orang tuanya pun harus ditinggalkan jadi kenangan. Yusuf meninggalkan kenyamanan, meninggalkan rumah orang tua untuk memulai journey bersama Tuhan, diperlengkapi di antara bangsa-bangsa asing. Anak-anak kita, garis keturunan kita, mungkin Tuhan lakukan seperti Yusuf. Mereka harus melepas rumahnya, kamarnya, bajunya, segala kenyamanan hidupnya. Seperti Yusuf, mereka harus belajar, ya, belajar untuk hidup mandiri.
belajar untuk melihat segala sesuatu yang baru dari Tuhan, dan terutama menemukan panggilan Tuhan untuk melihat kasih karunia dalam hidup mereka itu berbuah dalam kehidupan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jikalau kita bisa melihat seorang Musa dipakai untuk penyelamatan Israel keluar dari Mesir, menggenapi janji Tuhan 400 tahun lamanya itu. Yusuf dipakai untuk memelihara bangsa Israel dari bencana kelaparan. Lalu bagaimana dengan seorang Ayub? Ini pertanyaan sederhana. Lalu apa yang terjadi dengan Ayub? Ayub yang hidup saleh, bahkan Ayub selalu mempersembahkan korban penghapus dosa buat anak-anaknya. Temannya banyak, bisnisnya bagus, hidup beramalnya bagus, hidup kesalehannya bagus, hidup taat Tuhan. Lalu kenapa tiba-tiba Ayub dihancurkan oleh pencobaan yang datang dari permintaan iblis oleh izin Tuhan sendiri? Ini kan jadi suatu keadaan yang bertolak dengan Musa dan seorang Yusuf yang tadi kita lihat secara sekilas kehidupan, bagaimana Tuhan pilih dan perlengkapi dan proses hidup mereka. Ternyata bukan satu kebetulan kitab Ayub ditaruh sebagai kitab kehidupan seorang diri yang kita tahu pasti merupakan suatu cara Tuhan memperlengkapi seorang pribadi yang mempengaruhi bisnis, mempengaruhi persahabatan, terutama mempengaruhi keluarga. Satu orang Ayub yang diperlengkapi Tuhan, diproses dalam kehidupan, bahkan kehadiran setan-setan begitu nyata, ternyata hancur lebur semua sampai tubuh Ayub hancur lebur. Ini menandakan kepada kita hidup sebagai tawanan Tuhan dalam keadaan yang mustahil sekalipun. Engkau yang mungkin memperhitungkan dirimu, gak mungkin lagi bangkit, gak mungkin lagi sukses, gak mungkin lagi hidup, gak mungkin lagi sembuh, gak mungkin lagi untuk dipulihkan. Tuhan kita, pencipta semesta alam, kuasanya tidak terbatas. Dia sanggup menghidupkan orang mati. Yang sudah mati bagi dunia, sanggup dia hidupkan. Dan itu bukan hanya kata-kata dan sesuatu yang tidak nampak. Dia sudah hadir di muka bumi 3,5 tahun lamanya. Yesus Kristus yang hadir, yang dinyatakan sebagai Putra Tunggal Allah, yang ternyata mengambil rupa manusia, keluar dari seorang darah perawan dengan kuasa Ruah Elohim, untuk jadi penunjuk jalan, ya, untuk menunjukkan kehidupan kasih karunia, untuk menyatakan jalan kasih karunia, untuk memperlengkapi generasi yang akan datang di sorganya nanti. Hari itu masih terus berjalan menuju hari akhir. Kita tahu bahwa kita dipersiapkan untuk hari akhir itu. Karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kitab suci mengajarkan kepada kita sebagaimana Ayub mengalaminya, bahwa kepada setiap kita ada pemberian kasih karunia yang menurut pemberian Tuhan, menurut ukuran kita masing-masing. Kasih karunia semua dapat. Semua umat manusia dapat kasih karunia, tapi ukurannya berbeda-beda. Saya percaya Tuhan yang menentukan ukuran kasih karunia, bukan menurut kepintaran, bukan menurut kesalehan, bukan menurut kekayaan, bukan menurut banyaknya melayani. Murni ini adalah kedaulatan Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika kita diperlengkapi, pelajaran sebagai hamba yang terpenjara ini pasti akan kita alami. Khususnya orang-orang pilihan, orang-orang istimewa, orang-orang yang berjalan pada dimensi roh, yang akan menyelesaikan tugas panggilan sampai akhir hidupnya. Orang-orang setia takut Tuhan yang memilih rendah hati, yang terus berjalan setia, lebih memilih Tuhan daripada apa yang dunia tawarkan. Mereka lebih memilih untuk menyalipkan keinginannya dan menolak segala godaan uang, untuk memilih hidup sederhana seperti Yesus. Orang-orang seperti ini pasti di dalam dirinya mereka sudah ada bagian yang tersimpan di bagian dalam sanubari di manusia Kristusnya, yaitu pelajaran hidup diperlengkapi sebagai hamba yang terpenjara. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang kedua, kita buka sama-sama lagi Efesus 4 ayat 8 sampai yang ke-12. Efesus 4 ayat 8 sampai 12, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik
berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan kepada rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, yang kedua, bagaimana Tuhan memperlengkapi kehidupan kita. Tuhan memberikan pemberian, ya. Tuhan Yesus dikatakan kitab suci, dia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sederhana sekali ya. Sesuatu yang Tuhan beri di dalam hidup kita itu jadi suatu kodrati, ya. Bahasa dunia, bahasa sekulernya, bahasa yang mungkin banyak sekali dipakai di dunia hobi, itu namanya terah, ya, garis keturunan, ya. Sesuatu yang dicangkokkan melalui Tuhan Yesus, terah surgawi, garis keturunan, kodrati sorga masuk di dalam hidup kita. Saya punya suatu cerita yang cukup sederhana, Bapak Ibu. Saya ingat ketika kami sedang ada di kota Bangkok. Anak Tuhan yang bersama kami, yang sebagai keluarga yang kami dampingi dari berobat di Penang, ketika di Bangkok menitipkan ke Bu Angel untuk beli perlengkapan. Saya, Bu Angel dan Rehwel pergi ke suatu mall untuk belanja titipannya. Richie sama William pergi ke tempat yang mereka mau tuju cukup jauh. Nah, ketika sampai ke tempat belanjaan itu, handphone Rehwel baterainya habis, ya. Kemudian saya berasa saya juga kakinya capek sekali selama perjalanan itu. Dan umur memang tidak bisa kita hindari. Fisik umur 17 dengan setengah abad ada perbedaannya. Kalau Rehwel, Richie, William, kakinya panjang, kuat, kekar, gagah, ya, melebihi kaki rusa-rusa, kijang-kijang, gajah-gajah, badak-badak, jalan pagi, siang, malam, tetap kuat, sehat. Saya sama Bu Angel berbeda. Tetapi kalau di tempat belanjaan, Bu Angel mengungguli saya, Bapak Ibu. Kenapa? Dia bersama putrinya, pegangan tangannya. Bu Angel dengan Rehwel jalan, cari. Saya duduk, cas handphonenya Rehwel sambil cas handphone saya di sebuah perbelanjaan, ya, sebut aja ITC Bangkok, Bapak Ibu. Itu nama tempatnya kalau tidak keliru Pratunam, ya. Saya lebih suka menyebutnya Putrawan, ya. Kenapa? Kok lebih enak dengarnya Putrawan dari apa tadi? Pratunam. Pratunam. Mereka lebih tahu Pratunam. Saya tahunya Putrawan. Kenapa? Di sana putra setiawan Tuhan duduk ngecas handphone, maka disebut Putrawan, ya. Kalau mereka menyebutnya Patrunam. Yang suka belanja menyebutnya Patrunam, ya. Yang duduk setia Putrawan. Duduk 2 jam saya nunggu Bu Angel sama Rehwel balik ke saya. Selama 2 jam saya duduk, bolak-balik saya lihat saudara senusantara saya ngomong wah, sambil video call. Saya melihat mereka, mungkin mereka pikir saya bukan orang Indonesia, karena kalau sudah di luar, saya udah pakai baju bukan lagi baju melayani, udah kelihatannya kayak orang Filipina, ya Bapak Ibu. Mereka bilang saya bahkan orang asli Thailand, ya, Khapkungka, ya, kayak gitulah kira-kira Bapak Ibu. Selepas Bu Angel datang, tiba-tiba Rehwel berkata, "Mama, Papa, di sini Cici mau jalan sendiri." Dia jalan sendiri. Waktu dia jalan pergi sendiri, Bapak Ibu. Richie sama William kan pergi ke tempat yang jauh tuh, naik apa katanya, naik kereta atau apa. Saya waktu lihat punggung putri saya yang pertama ini berjalan, Tuhan tuh ngomong sama saya, Bapak Ibu. Saya sampai geli sekali. Tuhan bilang, "Tuh, lihat, itulah dirimu," kata Tuhan. Selama saya kerja di sekuler sebelum saya memberi hidup untuk full time melayani Tuhan, sering kali saya dapat tiket pelayanan, bukan tiket pelayanan, tiket menang kontes, ya. Cina, Filipina, Thailand, bahkan Formula One pertama Singapura, saya juga dapat tiket nonton di sana.
Kemana-mana saya jalan sendiri, Bapak Ibu. Ketika saya lihat punggung putri saya, Tuhan langsung ngomong, itulah dirimu, itulah garis keturunanmu. Ya, seorang anak gadis saya jalan sendirian kemana-mana. Saya sama istri saya duduk di situ sambil ngobrol ya. Dan inilah kehidupan. Tuhan ingatkan bahwa itu adalah pemberian. Sesuatu yang dikodrati, sesuatu yang Tuhan beri. Atas kehidupan gereja-gereja Tuhan, atas kehidupan orang-orang percaya, Tuhan memberi 5 jawatan, Bapak Ibu. Memperlengkapi gereja, memperlengkapi kehidupan kita, baik secara struktural maupun fungsional. 5 jawatan ini harus menjadi nafas dan parameter iman kehidupan sehari-hari kita, menjadi acuan dan undang-undang kehidupan rohani kita, Bapak Ibu. Saya akan bagikan 5 secara sederhana ya. 5 jawatan ini saya terjemahkan secara sederhana yang dapat kita adopsi sebagai bagian hidup kita secara fungsional. Yang pertama, rasul. Rasul dapat kita artikan hidup melayani. Melayani seperti apakah, Pak Pendeta? Melayani berpadanan dengan panggilan Tuhan. Jadi bukan asal melayani. Lihat orang di bawah jembatan, orang melayani, orang susah, engkau ikutan. Sebenarnya panggilanmu bukan panggilan orang-orang yang melayani di bawah jembatan, tapi engkau paksakan, akhirnya engkau buang waktu, buang usia. Ya. Sementara Tuhan panggil engkau menjadi bangsawan sorga, bendahara sorga yang sebenarnya harusnya aktif di dunia bisnis, menghasilkan dan menerima banyak pemberian berkat uang dari Tuhan, tapi engkau buang waktumu untuk hal-hal yang disebut dengan keinginan dirimu. Supaya kelihatan rohani, atau engkau merasa, belum melayani kalau belum aktif. Itu keliru. Berpadanlah dengan panggilan Tuhan. Maka ketika engkau tahu bahwa Tuhan memberi fungsional rasul, melayanilah menurut apa yang dikaruniakan Tuhan. Kalau engkau dipanggil jadi pengkhotbah, jangan menolak. Ya, jangan alasan, saya sudahlah, tidak perlulah ya, yang lain aja. Jangan. Segala sesuatu yang Tuhan tetapkan, Tuhan memperlengkapi. Menurut panggilan Tuhan, perlengkapannya tersedia. Demikian juga fasilitasnya. Ya. Seorang prajurit akan menerima fasilitas prajurit. Jadi kalau orang di lapangan memang prajurit, dia dipersiapkan dengan perlengkapan senjata Tuhan. Tetapi seorang perwira yang bergerak lebih besar dimensinya, apalagi seorang bendahara sorga yang selalu dipakai Tuhan jadi saluran berkat untuk bekerja di ladang Tuhan, menabur di ladang Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Mesti semua pekerjaan dan bisnisnya Tuhan bedakan. Kenapa? Karena memang dia saluran berkat Tuhan. Jadi pemahaman ini harus tahu fasilitas yang Tuhan beri sebagai seorang perwira sorgawi, Tuhan juga beri berbeda. Tetapi semua perbedaan antara fasilitas yang Tuhan beri satu dengan yang lain, jangan jadikan itu sebagai suatu jarak yang jauh antara kita dengan saudara-saudara seiman. Justru kelebihan kita ini kita kelola jadi berkat. Mari kelolalah semua fasilitas dari Tuhan ini dengan kerendahan hati. Ya, makanlah yang bisa dimakan. Jangan berlebihan di dalam memesan makanan hingga terbuang. Jangan menumpuk makanan di dalam kulkas, akhirnya nggak kemakan dan kebuang. Tetapi kelolalah hidup sehari cukup sehari, supaya apa? Supaya berkat Tuhan di dalam hidup kita ini efektif dan efisiensi. Artinya sedikit pun tersalurkan, banyak pun tetap tersalurkan, dan tidak ada yang terbuang. Ingat pelajaran manah bangsa Israel. Setiap orang menurut keperluannya mengambil jatahnya masing-masing. Tuhan mengkaruniakan, Tuhan memberi apa yang menurut keperluan kita di dalam panggilan Tuhan untuk melayani. Pasti Tuhan sediakan. Ingat kuncinya, pasti Tuhan sediakan. Yang kedua, nabi. Ya. Nabi artinya hidup benci dosa. Ya. Kalau seseorang belum hidupnya benci dosa, berarti jawatan nabi, fungsional nabi tidak bekerja di dalam kehidupan orang Kristen tersebut. Dia harus punya self control, ya, penguasaan diri untuk menolak dosa. Dosa mungkin bisa membuat dia jatuh 1-2 kali. Ya, namanya jatuh karena efek serangan setan, karena setan pakai orang-orang di dekatnya menjatuhkan dia di dalam kehidupan dosa. Tapi self control, self confidence, sesuatu yang muncul di dalam iman yang hidup di dalam diri dia, dan fungsional nabi ini akan menemplak dosa. Dia akan segera berkata, stop! Tidak sesuai firman, tidak sesuai dengan hati Tuhan, dan melanggar hati nurani.
Berhenti di jalan seperti ini. Berhenti dengan perbuatan tersembunyi seperti ini. Berhenti dengan hal-hal yang menyakiti orang lain seperti ini. Dan berhentilah di dalam kehidupan mencuri meskipun tampak rohani ini. Semua pelanggaran dosa ini, stop. Nah, fungsional nabi ada di dalam dirinya. Yang ketiga, penginjil. Penginjil dapat diartikan hidupnya sesuai dengan firman. Di mana-mana hidupnya itu adalah firman. Di mana-mana orang melihat firman berjalan, di mana-mana dia hidup menurut parameter firman dan Roh Kudus menuntun hidupnya. Yang keempat, pengajar. Hidupnya jadi teladan, ya. Yang diajarkan itu adalah keteladanan hidupnya. Diajarkan kepada siapa? Kepada keluarganya lebih dulu. Gereja harus berbalik arah hari ini. Hamba-hamba Tuhan harus ingat hari ini. Ajarilah keluargamu lebih dulu. Dan janganlah engkau ngajari orang lain lebih dulu. Kenapa? Karena keluarga lebih penting. Tapi Pak Pendeta, saya sudah melayani sebelum saya berkeluarga. Betul. Tetapi ketika engkau berkeluarga, keluargamu harus 2 porsi lebih besar diajar. Kenapa? Orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Dan hanya orang punya mata yang buta merasa dirinya layak jadi guru. Sementara sang master penilai kehidupan yang punya ilmu kehidupan itu sudah tidak tahan lihat hidupmu yang munafik. Banyak orang yang tidak memahami tentang kehidupan fungsional pengajar. Bahwa dirinya harus jadi contoh, dirinya harus jadi guru, dirinya harus jadi parameter, dirinya harus jadi teladan dan patokan. Baru bisa mengajar. Maka pelajaran ini, pemahaman ini harus dapat. Kenapa? Karena Tuhan sang master kehidupan, Tuhan sang master ilmu daripada semua pelajaran kehidupan itu menuntut orang-orang ini, para hamba-hamba ini, bahkan orang-orang beriman ini, untuk lebih dulu selesai dan berkemenangan dalam keluarganya. Kenapa? Orang yang selesai dan menang dengan dirinya, selesai menang dengan keluarganya, akan mapan, akan setia, akan lurus sampai garis akhir, akan jadi seorang pengajar Tuhan dalam kehidupan yang hidupnya menjadi teladan dan garis keturunan yang jadi berkat. Yang kelima terakhir, gembala. Gembala diartikan sebagai keluarga yang utuh, aman dan bahagia. Jadi keluarga lagi Bapak Ibu, keluarganya harus digembalakan, ya. Anak-anak yang salah harus ditegur, harus diingatkan. Tapi seringkali kita melihat dalam kehidupan penyimpangan di rumah Tuhan, ngajar orang muluk-muluk, anak cucu bikin huru hara. Begitu meninggal dunia anak cucunya jadi contoh yang gak baik buat rumah Tuhan. Tetapi memang seperti inilah gereja akhir zaman. Bapak Ibu menerima seperti itu karena engkau hidup di akhir zaman menurut apa yang dunia sudah kompromikan. Tetapi sejak semula pemberian Yesus tidak seperti itu. Kenapa? Karena kitab suci dan Yesus sejak dulu, sekarang, selama-lamanya. Bahkan ketika dia datang, dia tidak berubah. Itu kuncinya. Bahwa dia Tuhan yang kekal, hukumnya kekal, tidak lapuk oleh perubahan zaman. Manusia mungkin bisa kehilangan kasih, kasih menjadi dingin. Tetapi kasih Yesus tetap kasih yang terbaik dalam kehidupan. Dan firman-Nya adalah solusi. Kalau kita pegang dimensi ini, maka kita akan menjadi orang yang sangat berbeda. Bukan orang yang membedakan diri, sekali lagi. Berbeda karena orang pandang hidup kita jadi berkat. Kalau kita membedakan diri kita eksklusif, Tuhan juga tidak kenal. Kekristenan yang eksklusif, pergaulan yang eksklusif, yang sosialita rohani yang eksklusif, Tuhan juga tidak kenal. Kenapa? Karena engkau menempatkan dirimu seakan-akan engkau paling benar, engkau paling diberkati. Kelompokmu, komunitasmu, sel grupmu lah yang paling bisa engkau merasa tidak bisa hidup tanpa mereka. Engkau lupa bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan dan firman. Bukan tanpa yang menjadi atribut rohani. Atribut rohani bisa dibeli di toko. Atribut rohani bisa dipilih di seluruh pelosok dunia. Firman dan Tuhan harus menetap di dalam hidup. Karena itu firman dan Tuhanlah yang menjadi yang utama. Haleluya. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sisi bagian yang ketiga. Kita sambung lagi. Efesus 4 ayat 13 sampai yang ke-16. Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam
kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan memperlengkapi kita, salah satu tujuan utama dan salah satu jalan yang akan Tuhan pakai adalah untuk kita mencapai kedewasaan dan kepenuhan Kristus. Kedewasaan dan kepenuhan ini penting. Karena kalau orang belum dewasa, sudut pandangnya sempit, pikirannya sempit, keegoisannya besar, ya. Itu tanda orang belum dewasa rohani. Kalau orang belum penuh, ya, dia selalu untuk diri dia, ya. Dia foya-foyakan segala berkat Tuhan untuk dirinya, dia manjakan dirinya, dia hanya untuk dirinya. Pada akhirnya dia lupa ladang Tuhan, dia lupa saudara seiman, dia lupa keluarganya. Ini artinya ini adalah orang yang belum penuh dalam Kristus adalah orang yang pelit dan kikir, ya. Orang yang belum dewasa dan penuh di dalam Tuhan belum mengerti panggilan dan proses Tuhan. Dia tidak mengerti ketika Tuhan sedang memperlengkapi dia untuk memperbaharui hidupnya, supaya dari hidupnya akan menjadi tonggak sejarah perubahan garis keturunan. Kenapa? Karena Tuhan hendak mengganti segala yang buruk, yang kurang dari kodrati, yang dari garis keturunan dari nenek moyangnya. Tuhan ingin perbaharui. Karena itu orang-orang besar akan memberi diri dia untuk sepenuhnya diproses Tuhan. Musa melepaskan Mesirnya, Yusuf melepaskan keluarga dan kenyamanan hidupnya, Ayub melepaskan segala kepunyaannya untuk bertahan dengan iman dan kepasrahan dan kerelaan kepada Tuhan. Jadi kita bisa memahami dalam hidup ini, orang besar hatinya besar. Orang besar munculnya dari proses yang selesai. Raja Wali bisa akan semakin besar ketika sudah menyelesaikan proses mabung, paru, cakar, bulu copot, tumbuh baru dalam kemuliaan yang lebih besar, ya. Jadi setiap orang akan mencapai seperti mata uang, ada dua sisi kehidupan, ya. Sisi pertama adalah kehidupan alami, sisi kedua adalah sisi dipelengkapi Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, oleh-oleh dari Jawa Tengah kita sudah lihat di pembuka tadi. Ketika janin bayi itu berumur 6 minggu, Tuhan bisiki telinga saya untuk pergi menjumpai Brother Andi dan membawa sejumlah berkat uang. Dan bayi dalam kandungan istrinya Andi, Nyonya Lucy itu, bayi 6 minggu. Bayangin, baru 6 minggu. Tuhan berbicara di telinga saya tentang berkat keuangan, memperlengkapi bayi yang akan lahir, dan memberikan nama Claudia. Jadi mereka bingung. Bagaimana mungkin bayi ini baru aja di dalam kandungan sudah ketahuan bakal lahir anak gadis, darah perawan, dan Tuhan mengkaruniakan nama Claudia. Kesaksian mereka ada di depan. Bapak Ibu tonton lengkap. Saya setelah bertemu satu kali itu, saya tidak pernah lagi bertemu dengan bayi itu, ya. Janin itu ketemu saya sudah ketemu malam itu di dalam dimensi membawa berkat Tuhan. Lalu ketika saya selesaikan 13 tahun proses pelengkapan Tuhan dalam hidup saya, bulan lalu Tuhan suruh saya dengan istri singgah di Semarang. Saya juga bingung mau ngapain singgah di Semarang. Ternyata Tuhan perintahkan saya pergi ke tempat bukit doa. Ada seorang anak Tuhan sedang menunggu konfirmasi. Sudah doa dengar suara Tuhan tapi belum yakin. Ketemu saya sampaikan pesan Tuhan, pencerahan Tuhan, dan dia berkata ini konfirmasi. Apa yang saya sampaikan menggenapi apa yang dia terima. Dan Bu Angel diberi kesempatan untuk melihat pabrik kue, Bapak Ibu. Istri saya semula nggak mau bawa apa-apa karena pulang kita cuma bawa satu koper, satu tas karena naik kereta. Tapi karena begitu lihat kue, Tuhan bisiki saya, biarkan saja, kata Tuhan, biar istrimu menikmati anugerah ini. Ya, istri saya ambil ini, ambil itu, ya satu keranjang akhirnya Bapak Ibu. Satu karton bawa pulang juga. Kenapa? Karena itu kasih karunia. Hingga ini keluarga-keluarga yang baru dijumpainya dari sahabat masa The School of X saya ini, Bu Angel berkata, aku mau
berbagi kasih karunia ini. Bu Angel yang bayar semua ya. Jadi betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Betapa luar biasanya berkat Tuhan. Bahkan ketika kami berpisah hendak masuk ke kereta, tinggal masa 10 menit masuk gerbong kereta, Ibu Lucy ya, istri Brother Andri, mama dari Claudia ini memeluk Bu Angel dan menangis ya. Saya ingat ada beberapa perkataan rema yang dia katakan. Dia berkata seperti ini, saya itu tidak bisa bicara dan apalagi konseling sama hamba-hamba itu ya. Karena apa? Karena saya merasa apa yang dikhotbahkan tidak sesuai hidup sehari-harinya. Jadi di dalam diri saya, kata Ibu Lucy, kayak ada suatu benteng, tembok penghalang untuk saya terbuka dengan pemimpin rohani. Tapi ketemu pacuan sama Bu Angel ini bisa plong terbuka ya. Padahal kita ini hampir nggak pernah ketemu ya. Ini Tuhan. Inilah bagaimana Tuhan memperlengkapi orang-orang kudusnya supaya tubuh Kristus itu disempurnakan bagi kemuliaan Tuhan. Inilah yang Tuhan buat, sesuatu yang luar biasa dan sebagai hadiah. Ada banyak di antara kita pengen anak-anak kita sekolah dan kuliah di luar negeri, bahkan bekerja dan berkarir di luar negeri. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, beberapa bangsa bahkan seperti Korea ternyata juga memakai suatu standar. Apabila bangsa lain mau kerja di sana, mereka harus mencapai nilai bahasanya ya. Apa istilahnya itu? Kalau di Inggris itu IELTS ya. Di sana juga mungkin IELTS semacam itulah. Kesanggupan berbahasa Koreanya itu harus mencapai sekian. Kalau tidak mencapai standar, tidak bisa kerja di sana ya. Dan ini saya melihat suatu keadaan hidup, pengharapan kita tanpa disertai pengetahuan, dan terutama kalau hidup kita tidak diperlengkapi Tuhan, akan sia-sia ya. Saya sudah belajar dalam kehidupan ini, 2 kehidupan. Ketika teman-teman saya kuliah sana sini, saya sibuk berbakti ya, sibuk bekerja untuk berbakti pada orang tua, hingga saya lalai dalam berkuliah. Kenapa? Uangnya tersalurkan untuk kehidupan keluarga. Teman-teman saya selesai kuliah, saya berkarir kerja, karir saya naik sampai level general manager. Teman-teman saya temui sebagian besar kerja sama orang tua, pulang kampung, dan hari ini saya kejar kuliah saya ya. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Saya berjalan lebih dulu keliling Indonesia, KKR seluruh Indonesia ya, berapa kota besar provinsi saya KKR. Tuhan proses hidup saya 13 tahun yang sangat berat, itu yang saya sudah saksikan dalam khotbah-khotbah sebelumnya. Dan hari ini Tuhan mau bangun kembali untuk saya jadi jembatan bagi generasi Pastor William. Jadi saya percaya sesuatu yang dari Tuhan kelihatannya tertinggal, kelihatannya lebih lambat. Demikian juga anak-anak saya hari ini malah milih masuk S2 ya. Rehwel akan kuliah di UI, mulai minggu depan sudah start kuliah S2-nya di Universitas Indonesia. Pastor William sudah sarjana hukum ya. Richie sedang membidik perusahaan besar sesuai keinginannya untuk pergi berkarir dan kemudian lanjut studi di bangsa-bangsa. Saya dan Bu Angel akan berjalan lagi dalam dimensi seperti ini. Saya jadi mahasiswa lagi di dalam Tuhan. Jadi saya percaya yang dari Tuhan itu Bapak Ibu dimatangkan ya, dipenuhkan, butuh waktu, perlu kesabaran ya, perlu ketekunan dan berpegang teguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika dimatangkan di proses ini lebih panjang daripada orang-orang biasa. Tetapi ketika sudah siap, sekejap jadi berkat dan kemanisan di mana-mana. Jadi kita mesti siap diperlengkapi Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan merasa letih, jangan jerah, ya, jangan berputus asa ketika Tuhan perlengkapi engkau melalui proses-proses kehidupan. Kalau Tuhan tempatkan mentor rohani, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang setia, yang hidupnya jadi teladan, yang engkau kenal bobot bibit-bibitnya bertahan. Meskipun ada benturan-benturan di baliknya, semua itu akan mempertajam manusia rumus. Semua itu akan membawa engkau keluar dari suatu lingkaran kehidupan nenek moyang yang penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Sebab Tuhan hendak pakai engkau menjadi tonggak sejarah perubahan keluarga dan garis keturunan. Melalui tonggak sejarah hidupmu akan lahir orang-orang besar di muka bumi. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini
Pastor William akan tutup dengan doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah dicerahkan dengan firman Kristus dengan tema diperlengkapi Tuhan. Tuhan pesankan 3 hal kepada kita. Yang pertama, sebagai hamba yang terpenjara untuk memahami arti kasih karunia Kristus. Semua yang terjadi dalam hidup kita ini ada kehendak dan rencana Tuhan yang indah. Janganlah menyerah, tetapi relakan hati, hiduplah dengan rasa syukur dan taati Tuhan. Yang kedua, tentang pemberian Tuhan Yesus bahwa 5 jawatan dalam sudut pandang fungsional. Secara sederhana diajarkan kepada kita bahwa fungsional seorang rasul, hidup melayani, nabi, hidup benci dosa, penginjil, hidup benar sesuai firman, pengajar menyatakan hidup teladan untuk mengajar garis keturunan, gembala sebagai keluarga yang utuh, aman dan bahagia. Dan yang ketiga terakhir diajarkan tentang mencapai kedewasaan dan kepenuhan Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkan Tuhan bagi kita benih-benih kehidupan. Kita dipeliharanya jauh dari penyakit, mara bahaya, dan jauh dari bencana kematian. Kita dipeliharanya, kita diberkatinya, semua janji Tuhan atas hidup kita terpenuhi. Lumbung-lumbung perbekalan hidup kita diisinya penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat dari Bapa Surgawi. Brankas dan rekening bank kita diisi Tuhan penuh, berlimpah, kita hidup sehat dan bahagia. Kita terima semua berkat Bapa Surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creation adore you. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creation adore you. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you. My every need, I give my heart to you. You're the rose of Sharon.